teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Sosok itu datang. Winda, dengan suara penuh kerinduan, menyapa Yuna melalui telepon. Yuna, gimana kabar kamu, nak? Mama kangen banget sama kamu. Akhirnya kamu mau ngangkat panggilan mama. Ucap Winda kepada Yuna, mantan menantunya. Kenapa tante telepon Yuna? Apa tante mau maki-maki Yuna juga? Winda meminta dengan lembut. Kok tante? Panggil mama dong, sayang. Sambil berjalan menuju kolam, ia melihat Lucky yang sedang dijaga oleh Siti. Apa tante lupa kalau Yuna udah cerai dengan Nathan? Ucap Yuna cukup tegas dari balik telepon. Yuna, kenapa kalian harus bercerai, nak? Kesalahan apa yang telah Nathan perbuat sehingga kamu semarah ini dengan dia? Tolong katakan ke mama agar mama bisa nasihatin Nathan. Bagi Winda, kehilangan Yuna sama halnya dengan kehilangan permata terindah. Yuna Abimana, seorang keturunan ningrat pemilik usaha kelapa sawit terbesar di Kalimantan. Dulu, setiap rumah tangga Nathan dan Yuna terjadi pertengkaran, maka pihak yang akan paling disalahkan oleh Winda adalah putranya sendiri. Nathan tidak pernah diberi kesempatan untuk berpendapat. Jangankan berpendapat, Winda bahkan melarang Nathan untuk mendebat perkataannya Maxi hanya satu kata. Apapun yang terjadi, yang salah pasti Nathan, dan selalu Nathan yang dituntut untuk minta maaf oleh ibunya sendiri. Kabar perceraian yang terjadi antara Nathan dan Yuna sukses menjadi perbincangan publik. Kebanyakan di mata publik, pihak yang dihujat adalah Nathan. Tanpa mereka ingin tahu kabar yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Yuna yang berprofesi sebagai model pandai melakukan playing victim di media sosial. Satu unggahan galau di media sosialnya, orang-orang langsung menebak jika itu disebabkan suaminya yang kurang ajar. Yuna, mama mohon, kamu mau, kan, maafin Nathan? Aku udah lelah, tante. Nathan itu, aduh, bikin aku pusing banget. Bikin pusingnya terletak di bagian mananya, sayang? Coba cerita ke mama biar nanti mama bisa kau tegur Nathan untuk memperbaiki kesalahannya. Harusnya tante cari tahu dong, tanya anak tante di mana letak kesalahannya. Salah satu kesalahan terbesarnya adalah memisahkan aku dengan Lucky. Kamu sekarang kangen Lucky, nak? Lucky sedang main ini di sebelah mama. Mau video call, nak? Tawar Winda. Boleh, deh. Soalnya aku kangen banget sama anak aku. Bentar, mama bicara dulu ke Lucky. Winda berlutut di depan Lucky dengan penuh kasih, mencium pipi kanan dan kiri balita itu sebelum berkata. Lucky, mama kamu ingin lihat Lucky. Lucky mau, kan, video call dengan mama? Namun, respons Lucky seketika membuat Winda terheran. Gak mau, Oma. Loh, kenapa gak mau, sayang? Ini mama kamu sedang kangen kamu, nak. Gak mau, Oma. Lucky pokoknya gak mau. Menyerah, Winda kembali menjauhi Lucky, membiarkan balita itu bermain dengan Siti. Winda mengangkat ponselnya lagi. Sayang. Belum sampai Winda menyelesaikan ucapannya, Yuna menyela. Tuh, kan? Pasti Lucky gak mau bicara dengan aku karena si Nathan. Aduh, anak tante itu sebenarnya ada masalah apa, sih? Aku ini ibunya Lucky. Dia udah ngeracunin apa ke Lucky sampai-sampai anakku sendiri gak mau bicara denganku? Yuna, mama mohon tenang, ya? Mama janji akan marahin Nathan sampai dia kapok. Kamu mau, kan, bersabar dulu? Mama janji, Lucky gak lama lagi akan bersedia untuk video call dengan kamu. Oke? Pokoknya aku tunggu, tante. Kalau sampai tante gak berhasil bujuk Nathan, maka aku akan ngeviralin ke media sosial bagaimana bejatnya Nathan karena telah memisahkan anak dari ibu kandungnya sendiri. Iya,
Sayang, tante berjanji. Kamu sabar, ya. Ya. Hari ini, Mayan secara resmi mengajak Sekar sebagai pasangannya untuk acara pesta akhir tahun di perusahaan miliknya. Kamu sudah yakin, Mas? Tanya Sekar, ingin memastikan sekali lagi. 100% yakin. Mas ingin menunjukkan ke seluruh dunia bagaimana hebatnya Mas karena telah berhasil memenangkan kamu, Sekar. Astaga, Mas. Kamu ini malah bikin aku merasa terlalu sempurna. Padahal, aku tidak sesempurna itu. Sekar, kamu memang sempurna. Tapi, Sekar, bukankah kamu sendiri yang sering mengatakan setiap menjadi pembicara di acara motivasi bahwa kita manusia jangan pernah judge diri kita sendiri? Sempurna itu sifatnya relatif. Dan di mata Mas, kamu sempurna. Sekar pada akhirnya diam dan mengangguk. Mobil mereka telah sampai di lokasi acara. Namun, tiba-tiba ponsel Mayan berdering. Pria itu segera menjawab panggilan telepon, sementara Sekar menunggu di dalam mobil. Sekar merasa sedikit curiga saat melihat ekspresi bingung Mayan. Ada apa kira-kira? Batin Sekar. Setelah selesai berbicara di telepon, Mayan kembali ke dalam mobil dengan wajah cemas. Sekar, Mas bingung harus bagaimana. Ada apa? Mas, wajah kamu kok panik gitu? Nenek Mas jatuh di kamar mandi. Sekar. Seandainya kamu masuk ke dalam sendirian, nanti Mas susul. Bagaimana? Mas mau ke rumah sakit dulu, Sekar. Mas khawatir banget dengan keadaan nenek. Sekar tersenyum. Ya Allah, Mas, tentu saja nggak apa-apa. Justru harusnya kamu nggak perlu izin ke aku. Kamu serius nggak apa-apa masuk ke sana sendiri? Sekar mengangguk dan tersenyum, meyakinkan. Aku nggak apa-apa, serius. Aku bukan anak kecil, Mas. Apa Mas lupa kalau aku udah sering ngadepin orang baru dengan jumlah ratusan bahkan ribuan? Kan kata kamu juga di dalam ada Ratih, aku nanti bisa bareng Ratih. Sekali lagi maafkan Mas, Sekar. Iya, Mas, Kalau kamu minta maaf lagi, Mas akan dapat hadiah piring cantik. Mayan turun dan membuka pintu mobil untuk Sekar. Silakan, Tuan Putri. Terima kasih, Mas. Ingat, kamunya di jalan hati-hati, ya? Meskipun panik, kamu jangan sampai ngebut sampai lupa diri. Iya, sayang. Kalau begitu, Mas pergi dulu, ya? Iya, Mas. Detik berikutnya, Mayan meninggalkan area tersebut. Seperginya Mayan, pandangan Sekar mulai berkeliling untuk mencari sosok temannya, Ratih. Berdasarkan informasi dari Mayan, Ratih akan diundang di acara ini. Penyebabnya adalah karena Ratih merupakan adik dari sahabat Mayan. Sekar! Panggil seseorang. Sekar segera menoleh, tersenyum, dan mendekati sosok tersebut. Mereka berpelukan dengan penuh rasa rindu setelah 6 bulan tidak bertemu karena kesibukan masing-masing. Lama gak ketemu? Ucap Ratih. Ayo masuk. Sekar mengangguk. Sekar, udah 6 bulan aku gak ketemu kamu. Rindu banget tahu, nggak? Ucap Ratih, sambil mereka berjalan memasuki ballroom. Aku juga. Jawab Sekar tersenyum. Dasar kamu ini gak punya hati nurani. 6 bulan gak nemuin aku. Bahkan, kabar kalau kamu jadian dengan Mas Mayan, aku juga baru tahu tadi pagi lewat pesan chat. Kamu ini nganggep aku sebagai sahabat atau enggak sih? Omelnya dengan wajah yang marah. Ratih, kita melewatkan pesan chat baru 3 harian. Kalau kamu lupa, mengenai hubunganku dengan Mas Mayan, ya ampun kita jadian baru terhitung 2 kali 24 jam. Jawab Sekar merasa bersalah. Tiba-tiba, Ratih tertawa. Astaga, aku bercanda, Sekar. Udah, sekarang kita fokus dengan pesta ini. Kita rayakan hari kebebasan kamu. Sekar mengernyit. Hari kebebasan? Yep. Karena akhirnya, sahabatku satu ini sudah berhasil keluar dari rasa traumanya. Buktinya,
kamu sudah berani berhubungan kembali dengan laki-laki. Jadi, kita harus rayakan ini. Oke? Sekar mengangguk antusias. Di sisi lain, di depan Starlet Beauty, seorang pria baru saja turun dari mobil mewahnya. Dia melepaskan kacamata hitamnya dan berjalan menuju meja resepsionis. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya salah satu pegawai di meja tersebut, tersenyum ramah. Saya ingin bertemu dengan pemilik tempat ini. Apa maksud Anda, Ibu Skarmani Kamala? 17, Radio 89,3 Prambors Afam. Bapak Sulkan marah-marah. Goleki sasaga ketemu-ketemu. Aku tidak akan menyerah. Sebelum bisa ngokop lambemu, gium bibirmu. Janeson Wijaya. Apa maksud Anda, Ibu Skarmani Kamala? Pegawai itu menatap pria itu dari ujung kaki hingga kepala. Selama menjadi pegawai di Starlet Beauty, belum pernah ia melihat pelanggan pria seperti itu. Jika boleh tahu, siapa nama Bapak? Tanya pegawai tersebut. Janeson Wijaya. Jawab Nathan dengan sikap yang so keren. Pegawai tersebut mulai berbisik-bisik dengan teman sebelahnya yang juga pegawai di sana. Seperti pernah dengar nama itu. Benar. Tapi, aku belum pernah lihat Bapak ini sebelumnya. Janeson Wijaya, aku pernah membaca nama itu. Tetapi di mana, ya? Pegawai itu mulai mencari berkas di tumpukan meja depannya, juga mencari nama di daftar pengunjung Starlet Beauty di komputer. Mereka yakin bahwa mereka pernah membaca nama itu sebelumnya. Kenapa lama sekali? Tanya Nathan, sudah tidak sabar lagi. Mohon maaf, Bapak, apakah Bapak berkenan untuk menunggu terlebih dahulu? Ada hal yang harus kami pastikan terlebih dahulu di daftar pelanggan. Saya bukan ingin melakukan perawatan di sini. Saya hanya ingin bertemu dengan pemilik tempat ini. Ucap Nathan. Bapak, sekali lagi mohon maaf, dimohon Anda untuk mematuhi aturan. Bisa ditunggu di sana? Pegawai itu menunjuk ke kursi tunggu. Nathan berdecak, lalu pergi menuju kursi tunggu. Namun, sebelum duduk, pandangannya teralih oleh beberapa foto yang terpajang di dinding. Foto si dia. Skarmani Kamala berubah. Dulu, mata itu selalu memancarkan kepolosan yang seolah menarik Nathan untuk terus bergairah. Sekarang, mata itu memancarkan jiwa yang tegas, seolah menegaskan bahwa wanita itu tak bisa diusik sedikit pun. Dulu, Skarmani Kamala sangat menyukai menggerai rambutnya, terlihat sangat indah terutama saat ditiup angin. Sekarang, rambutnya diikat dengan konde, seolah menegaskan lagi kesan anggun dan mewah yang dimilikinya. Bibirnya yang dulu tidak pernah berwarna karena Sekar tidak pernah memakai lipstik, warnanya sudah merah merona secara alami. Namun sekarang, sapuan lipstik tipis yang sesuai dengan warna bibir memberikan kesan yang basah, seolah menegaskan lagi sebagai seorang wanita independen. Pandangan Nathan terhenti pada bibirnya. Ia teringat saat pertama kali menciumnya di bawah hujan di rumah kayu. Keparatnya, Nathan ingin mengulangi momen itu lagi sekarang. Rasanya sulit dipercaya bahwa wanita yang ada dalam foto itu benar-benar Skarmani Kamala. Perubahan yang terjadi sangat drastis. Tetapi, satu hal yang tak berubah, baik dulu maupun sekarang, perempuan itu tetap manis dan cantik. Nathan melangkah menuju foto lainnya. Foto di mana Skar sedang menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh ribuan orang. Damn! Sejak kapan wanita itu menjadi begitu sukses? Nathan mulai menebak berbagai kemungkinan mulai dari yang terburuk hingga yang terbaik. Apakah dia menjadi simpanan sugar daddy sehingga bisa sesukses ini? Batin Nathan. Atau dia memang sudah menikah dengan pria kaya? Siapapun yang mengenal Skar dulu dan sekarang, pasti memiliki pertanyaan yang sama dengan Nathan. Rasanya sulit dipercaya bagi Nathan bahwa Sekar bisa meraih semua kesuksesan ini dengan usahanya sendiri. Pegawai memanggil Nathan, menghentikan lamunannya,
dan Naisen segera berjalan ke meja penerimaan. "Mohon maaf, Bapak, tetapi nama Bapak masuk dalam daftar hitam," kata pegawai tersebut. Naisen mengernyitkan keningnya. "Daftar hitam? Apa maksudnya?" "Daftar hitam berisi nama-nama yang dilarang menerima layanan di tempat ini. Juga, nama-nama yang tidak diizinkan untuk bertemu dengan Ibu Sekar." "What? Jadi Bapak tidak bisa bertemu dengan Ibu Sekar?" Naisen menggeram. "Sial! Kami mohon maaf. Tolong jawab pertanyaan saya sekali saja, apakah Sekar berada di dalam sekarang?" Kedua pegawai itu saling pandang sejenak sebelum salah satunya menjawab. "Tidak, Pak. Jadi, dia berada di rumah? Bolehkah saya tahu alamat rumahnya?" Kedua pegawai itu menggelengkan kepala. "Mohon maaf, Pak, kami tidak dapat memberikan alamat rumah Ibu Sekar. Itu sangat dilarang, Pak." "Fuka!" Tiba-tiba, Naisen mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. "Saya bisa memberikan lebih banyak dari ini, asalkan salah satu dari kalian bersedia memberitahu saya alamat rumah Sekar." Dua pegawai itu menatap tajam. "Bapak, apakah Anda pikir kami bisa disuap dengan uang? Kami telah bersumpah untuk menjaga integritas pekerjaan kami. Jadi, silakan Pak Janesen pergi, atau kami akan memanggil satpam." Naisen tidak berkata apa-apa lagi dan langsung meninggalkan tempat itu, kembali ke dalam mobilnya. Namanya diblokir. Naisen memikirkan kembali kata-kata pegawai tadi. Naisen bersandar di kursi mobil sambil menutup matanya. "Sebesar itu kebencianmu padaku, Sekar." Alamat rumah Sekar tidak ditemukan di Google. Naisen mencoba mencari di Google, tetapi tidak ada hasil. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Namun tiba-tiba, senyuman miring terukir di bibirnya. Sebuah ide muncul. Ratih dan Sekar duduk di meja pesta akhir tahun yang penuh dengan cahaya gemerlap lampu. Mereka dikelilingi oleh tumpukan kue dan hidangan lezat, namun yang paling menarik perhatian adalah gelas-gelas berisi minuman yang berwarna-warni di depan mereka. Sekar mengangkat gelas berisi minuman berwarna merah cerah, yang terlihat segar dan menggugah selera. Aroma buah-buahan segar tercium dari minuman itu saat ia mengangkatnya ke bibirnya. Sementara itu, Ratih memegang gelas berisi minuman berwarna kuning cerah dengan hiasan irisan lemon di tepinya. Minuman itu terlihat menyegarkan dan cocok untuk suasana pesta yang meriah. "Jadi, what made you accept Mas Mayan?" tanya Ratih. "Karena dia menerima sisi terburukku, maka hanya dia yang berhak merasakan sisi terbaikku, Rat. Tidak karena Kak Naisen?" Tiba-tiba Sekar menoleh dan melotot. "Apa maksud kamu bawa-bawa nama itu? Bikin bad mood aja." "Sekar, he has returned. Aku rasa pasti kamu tahu itu." Sekar mengangguk, tidak bisa mengelak lagi. "Tentu saja aku tahu. Bahkan, aku udah blokir nomor dia sampai 2 kali. Nah, kan? Jangan bilang kamu terima Mas Mayan hanya untuk nunjukin ke dunia, terutama ke dia, kalau you have already move on. What the hell is wrong with your mouth? Ratih, aku nerima Mas Mayan karena pure atas keinginan diriku sendiri. Apa kamu pikir saat aku ngelihat teman-teman kita udah pada nikah, udah pada punya anak, ngelihat kamu yang udah hamil dan sebentar lagi akan jadi ibu, aku juga nggak ingin. Aku juga ingin, Rat. I also want to have my own small family. Ingin merasakan gimana jadi ibu. Ingin merasakan gimana nyiapin sarapan untuk suami setiap paginya." Oke, aku minta maaf atas ucapanku, Sekar. Aku hanya nggak ingin kamu." Ucapan Ratih terjeda, manakala ada salah seorang pegawai Mayan mendekati Sekar. "Non Sekar, coba dengarkan radio 89,3 Prambors Afam yang sedang diputar saat ini. Memangnya ada apa?" Pegawai tersebut mulai memutar channel radio yang telah disebutkan di depan Sekar dan juga Ratih. "Dari aku, yang tidak pantas dimaafkan, untukmu, Sekar Manikamala. Sekar, sudah berapa kali aku membuatmu bersedih? Sekar,
sudah berapa kali hatimu terluka karenaku? Sekar, sudah berapa kali tingkahku memberi luka? Ah, kesalahanku terlalu besar untuk diberi pengampunan, kan? Bajingan ini tidak pantas dimaafkan. Harusnya bajingan ini lenyap saja dari dunia ini. Tidak, aku tidak akan lenyap begitu saja kecuali karena tanganmu. Tolong, bunuh aku Sekar jika itu bisa membuatmu lega. Tolong bunuh aku. 18. Sekar pasti datang, kan? Sekar, itu bukannya suara. Sekar dengan tenang memotong pembicaraan Ratih. Iya, itu suaranya. Berarti itu orang ada di Surabaya dong? Tanya Ratih, mengingat alamat radio yang sedang siaran langsung berada di Surabaya. Matikan radionya. Perintah Sekar. Tetapi, ponsel itu direbut oleh Ratih. Tunggu, aku masih pengen dengar apa aja yang akan diomongin. Beri waktu untuk Mas bicara. 10 menit, gimana? Ah, tidak, itu pasti kepanjangan. 5 menit, gimana? 3 menit cukup bagiku. Sekar, jika kamu dengar suara ini, tolong datanglah ke restoran X nanti pukul 7 malam. 3 menit, hanya itu yang kubutuhkan. Kuharap kamu datang ya. Mas inget banget kamu suka pantai, jadi Mas sengaja pesan restoran di pinggir pantai. Kamu pasti seneng, kan? Sekar, dia nunggu kamu di. Matikan radionya. Perintah Sekar dengan tegas kepada pegawai itu. Tanpa ragu, pegawai tersebut merebut kembali ponselnya yang ada di tangan Ratih, dan segera mematikan video, lalu dengan sopan pamit untuk pergi. Sekar, dia kayaknya udah gila beneran. Ucap Ratih. Baru sadar kalau dia gila? Celetuk Sekar. Apa kamu bakalan dateng? Sekalipun seandainya dia nyewa seluruh siaran radio atau televisi di seluruh Indonesia, aku tetap nggak akan dateng. Ujar Sekar dengan tegas. Sekar telah bersumpah sejak saat itu, ketika ia mendengar kabar bahwa pria yang dulu sangat ia cintai telah menikahi wanita lain, bahwa ia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Bahkan, Sekar telah bersumpah akan menajiskan mulutnya sendiri jika ia berbicara dengan sosok itu. Luka itu seakan tidak akan pernah sembuh, bahkan jika Janasan mencium kakinya. Luka itu seolah tidak bisa sembuh, bahkan jika Janasan memberikan dunia beserta segala isinya. Sekar, aku ngerti banget. Ya udah, gimana kalau kita pulang aja sekarang? Kata Ratih, seolah mengerti bahwa suasana hati sahabatnya sedang buruk. Pestanya belum selesai, Ratih. Tapi, kamunya pasti kepikiran banget. Aku nggak selama itu, Ratih. Hal seperti tadi tidak memberi pengaruh apapun. Aku harus tetap ada di pesta ini sampai selesai. Selain itu, katanya tadi Mas Meyan juga bakalan nyusul kalau udah dari rumah sakit. Duh, pasti Mas Meyan udah dengar tuh rekaman radio. Lagian, ya, Kanesen kok nekat gitu, sih? Malu-maluin. Apa dia nggak mikir gimana kalau seandainya orang tuanya dengar suaranya di radio? Nanti ujung-ujungnya malah kamu yang kena sasaran lagi kayak waktu itu. Sekar menggenggam tangan Ratih. Dia memahami kekhawatiran Ratih. Dulu, Ratih adalah saksi bisu bagaimana Sekar dicaci besar oleh orang tua Naisen. Rat, aku bukan Sekar yang dulu. Kalau sampai keluarga mereka ada yang berani nyentuh seujung kuku jariku, maka aku nggak akan tinggal diam. Nggak ada yang bisa nyakitin aku lagi. Aku nggak akan izinin mereka semua buat nyakitin aku lagi. Dan aku juga nggak akan tinggal diam kalau sahabatku ini disakitin lagi. Tapi aku dengar-dengar nih dari gua alumni, dia kayaknya udah cerai. Ucap Ratih. Mau dia cerai atau mau dia kawin lagi 10 kali, aku nggak peduli. Jawab Sekar. Dosa nggak sih kalau aku seneng pas dengar kabar dia cerai? Sumpah, Sekar, aku langsung ucap alhamdulillah pas dengar dia cerai. Itu karma buat dia, karma karena udah nyakitin kamu. Udah jangan bahas dia mulu. Nanti yang ada kita hanya nambah dosa. Lebih baik kita bahas sesuatu yang lebih berbobot. Bagi Sekar,
pembicaraan tentang mantan hanyalah pembicaraan tentang sampah yang seharusnya tidak perlu dibahas. Waktu telah menunjukkan pukul 6:30 malam. Nathan telah berada di restoran sejak 1 jam yang lalu. Jangan sampai terlambat. Nathan telah mereservasi seluruh restoran dan sekarang hanya ada dirinya sendiri yang duduk di kursi pengunjung. Dia sengaja memilih meja yang berada tepat di pinggir pantai. Nathan juga telah menyiapkan beberapa lilin dengan bantuan petugas restoran. Selain lilin, Nathan juga menyiapkan taburan bunga di sekitarnya. Ia membentuk taburan bunga mawar merah menjadi huruf maaf. Di atas meja makan, Nathan menyiapkan hidangan makan malam yang sangat istimewa. Hidangan tersebut terdiri dari beberapa menu yang dulu sangat disukai oleh Sekar, seperti bubur ketan hitam yang merupakan menu utama, mengingat Sekar sangat menyukainya. Nathan duduk di kursi sambil memikirkan kata-kata yang tepat untuk diungkapkan kepada Sekar yang akan datang sebentar lagi. Sekar, gimana kabar kamu? Kamu semakin cantik. Nathan menggeleng lagi. Kok kesannya kurang ajar kalau gue bilang dia cantik di pertemuan pertama setelah berpisah bertahun-tahun? Sekar, gimana kabar kamu? Kamu udah sesukses sekarang, ya? Gimana trik agar kamu bisa jadi sesukses ini? Nathan menggeleng lagi. Anjir! Ngapain gue tanya trik biar jadi sukses? Ini bukan pertemuan buat ngebahas motivasi bisnis, Nathan. Sekar, gimana kabar kamu? Sekarang Mas sudah duda. Putra Mas namanya Lucky. Pasti Lucky seneng banget kalau kamu jadi ibunya. Nathan menggeleng lagi. Apa ya baru pertemuan pertama gue langsung to the point gitu? Sekar, gimana kabar kamu? Terima kasih karena udah mau dateng. Izinin Mas untuk mengatakan semuanya. Sekar, Mas punya alasan. Mas. Nathan terdiam, kesulitan memilih kata yang tepat, hingga akhirnya jam tangannya berbunyi, menandakan pukul 7 tepat. Nathan merasa tegang. Ia mulai berdoa kepada Tuhan untuk meminta kelancaran dalam niatnya kali ini. Ya Allah, tolong lancarin jalanku, kali ini saja. Tolong buat aku bisa bicara dengan lancar. Ya Allah, beri aku kesempatan, meskipun hanya sekali aku sudah bersyukur. Tolong kabulkan doaku. Waktu telah menunjukkan pukul 8 malam. Sementara itu, Sekar masih belum datang. Nathan tetap setia duduk di tempatnya dengan pandangan kosong. Beberapa pelayan di restoran mulai berbisik-bisik. Kasian banget orang itu. Udah sejam nunggu, ceweknya gak dateng-dateng. Makanannya pasti udah dingin tuh. Pandangannya kayak kosong gitu. Apa jangan-jangan nih ceweknya emang gak mau dateng kali, ya? Kayaknya iya, sih. Ih, wajahnya kayak orang linglung. Apa jangan-jangan dia orang gila? Has, jangan gitu. Dia kayaknya orang kaya. Kalau omongan kalian tadi sampai kedengeran ke dia, habislah kalian. Wajah Nathan terangkat dan tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Seketika, mereka semua terdiam dan melanjutkan pekerjaan mereka. Nathan melirik jam di tangannya. Jarum jam telah bergerak ke arah pukul 9. Namun, Sekar masih belum datang. Sementara itu, rintik hujan mulai turun. Meja makan yang ia tempati berada di luar ruangan, sehingga bajunya basah karena rintik hujan. Pasti Sekar datang. Dia mungkin masih kejebak macet. Gumamnya meyakinkan diri sendiri. Dia pasti datang. Salah satu pegawai mendekati mejanya. Maaf, apakah Anda tidak ingin berteduh ke dalam? Anda kehujanan di sini. Nathan menggeleng. Saya ingin tetap duduk di sini. Jika dia datang dan saya tidak ada di sini, bagaimana? Tapi, Bapak, Anda masih bisa memantau dari dalam. Jika orang yang Anda tunggu datang, Anda bisa kembali ke sini. Jangan mengatur saya. Jika saya mengatakan ingin tetap duduk di sini, maka saya ingin tetap di sini. Apakah saya membayar kurang sehingga kalian mengatur saya? Ucap Nathan dengan tegas. Pegawai itu menggeleng. Maaf, Pak. Waktu telah menunjukkan pukul 11 malam.
Hujan yang sebelumnya deras telah berhenti, meninggalkan bumi yang basah. Namun, Sekar masih belum juga datang. Nathan tetap setia duduk di kursinya dengan pandangan kosong, terfokus pada makanan yang pasti sudah dingin. Namun tiba-tiba, ia tertawa lirih. Padahal, gue baru nunggu 5 jam, rasanya sakit banget. Gimana dengan dia yang udah nunggu kedatangan gue selama 5 tahun tanpa kepastian? 5 tahun adalah waktu yang tidak sedikit. Membiarkan Sekar menunggu tanpa kepastian dan tanpa kabar. Ketika kabar akhirnya datang, itu adalah kabar pernikahannya. Nathan tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi Sekar saat itu. Apakah gadis itu pingsan? Atau, apakah gadis itu jatuh sakit? Ponsel Nathan berbunyi dengan nama mama yang tertera di layar. Nathan menjawab panggilan itu dengan suara lirih. "Halo?" ucap Nathan. "Kamu di mana sebenarnya sekarang, hah? Tadi mama tanya ke perusahaan, katanya kamu udah pulang sejak siang. Mama tanya ke Aga, katanya kamu pulang dari rumahnya sejak siang. Di mana kamu sekarang? Cepat pulang!" Omel Winda tanpa titik dan koma. "Mama tidak ingin tanya ke Nathan apakah sudah makan atau belum?" tanya Nathan. "Apa maksud kamu? Jangan kayak anak kecil, deh, Nathan. Cepat pulang sekarang. Mama ingin bicara penting dengan kamu." "Nathan belum makan, Ma," ucap Nathan sambil tanpa sadar meneteskan air mata. "Kamu ini kenapa, sih? Kenapa bicaranya ngelantur kemana-mana? Cepat pulang sekarang!" pekiknya. Nathan kedinginan. Apa Mama tidak ingin menawari Nathan pelukan? Terakhir kali Mama memeluk Nathan adalah saat SD. Apa Mama tidak rindu memeluk Nathan? Terkadang, Nathan ingin menjadi anak kecil. Anak kecil tidak perlu memikul beban tuntutan berat di pundaknya. Anak kecil selalu memiliki alasan sederhana untuk tertawa, misalnya hanya dengan mendapatkan pelukan dari ibunya. Pelukan dari ibunya? Bahkan, Nathan lupa kapan terakhir kali ia mendapatkannya. Winda tidak pernah melakukannya saat ia dewasa. Saat ia berhasil mendapatkan apa yang ibunya inginkan, respons yang diperoleh Nathan hanya biasa-biasa saja, tidak ada hadiah kecupan atau pelukan kasih sayang. Padahal, Nathan telah mengorbankan banyak hal untuk ibunya. Tetapi, seolah-olah kepuasan itu tidak pernah diperoleh Winda darinya. Nathan lelah, Ma. Nathan juga ingin memiliki rumah dalam artian sebenarnya. Hingga pada suatu ketika, sosok itu datang. Sosok tersebut bersedia memberinya pelukan tanpa ada tuntutan. Sosok itu juga bersedia memasak banyak makanan untuknya tanpa harus mencapai prestasi tertentu. Itulah Sekar, Sekar Manikamala. Sekar adalah pacar pertamanya, tetapi sayangnya Nathan tidak mampu mempertahankannya hingga akhir. Ia telah melukai hatinya. Ia telah menyakiti rumahnya dengan sangat dalam. "Kamu ini kenapa? Hah? Apa kamu sedang mabuk sehingga bicaramu kemana-mana seperti ini? Cepat katakan kamu ada di mana biar sopir yang akan jemput kamu." Nathan tertawa miris. "Apa Mama tahu? Apa doaku kepada Tuhan? Aku berharap semoga Lucky tidak akan pernah memiliki istri seperti sosok ibu atau neneknya." "Apa?" pekik Winda. "Ma, selamat, karena Mama udah berhasil ngehancurin hidup Nathan berkali-kali. Mama benar-benar hebat. Hebat banget. Kamu ini pasti sedang mabuk, kan? Cepat katakan, kamu ada di mana sekarang biar sopir yang akan jemput kamu." Tanpa menjawab, Nathan memutuskan untuk mematikan panggilan tersebut. Lalu, ia meletakkan kepalanya di atas meja makan sambil memandangi ombak laut yang bergulung-gulung. Mungkin, malam ini ia akan tidur di meja makan ini. Sekar pasti akan datang, kan? Sementara itu, di sisi lain, Sekar tersenyum-senyum sendiri di kamarnya saat mereka bertukar pesan dengan Mean. "Fram Mas Mean, kenapa belum tidur?" "Ki Mas Mean, Mas juga kenapa belum tidur?" "Fram Mas Mean, Mas baru bangun, tadi ketiduran."
Sekalian mau sholat tahajud dulu terus nanti tidur lagi. Timas Meyan, Mas, kamu bikin aku insecure. Aku nggak pernah sholat tahajud soalnya sulit kebangun tengah malam. Fram Mas Meyan, wah pas kalau gitu. Timas Meyan, apanya yang pas, Mas? Fram Mas Meyan, Mas suka bangun tengah malam, sedangkan Mas sulit bangun pagi. Kalau kamu, gampang bangun pagi, tapi sulit bangun tengah malam. Bener kata orang-orang, kalau kita ini jodoh soalnya banyak perbedaannya. Timas Meyan, bukannya kalau jodoh tuh harusnya yang banyak kemiripannya, ya? Fram Mas Meyan, kalau banyak kemiripan, nanti siapa yang akan saling melengkapi kekurangan kita? Kamu nggak bisa bangun tengah malam, Mas bisa bangunin kamu. Mas nggak bisa bangun pagi, kamu bisa bangunin Mas. Nah itu baru namanya jodoh. Fix, kayaknya kita harus segera berdiskusi tentang adat pernikahan. Timas Meyan, emotikan tertawa ada-ada aja kamu, Mas. Fram Mas Meyan, bukan ada-ada aja, tetapi memang benar-benar ada. Jadi, kapan? Timas Meyan, apanya yang kapan, Mas? Fram Mas Meyan, kapan kita ke pelaminan, Sekar?